Hai para sudaners, kumaha kabarna? Damang sadena dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari film Pendekar Berkekuatan Es untuk bagian yang keempat. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film pun dilanjutkan dengan diperlihatkannya Liluo yang telah berhasil keluar dari pulau terlarang dan bertemu kembali dengan Kazuo yang sudah lama tak berjumpa. Disinilah Liluo memberikan sebuah benda pemberian Xian yang merupakan dewa pasir kepada sang kaisar sebagai petunjuk untuk memulihkan kekuatan spiritual pangeran Kazuo yang telah menghilang. Dan tak lama kemudian, Liluo pun memulai ritual dengan meletakkan batu abadi tersebut di atas altar kristal es, sehingga ia pun berhasil membangkitkan roh iblis yang sudah lama tersegel. Di sini Liluo menjelaskan akan maksudnya untuk membantu Kazuo memulihkan kekuatan spiritualnya, serta mengeluarkan roh pedang dewa yang berada di dalam tubuh Kazuo. Namun roh iblis tersebut memiliki sebuah syarat, yaitu bersedia untuk melakukan penukaran jiwa, sehingga Liluo yang sudah mengetahui hal tersebut langsung bertukar jiwanya dengan memiliki wajah dan kemampuan yang sangatlah beringas. Sementara di sisi lain, mereka semua telah berkumpul di aula untuk melakukan upacara pengangkatan Pangeran Yikong menjadi kaisar baru klan es. Terlihat semua orang memberikan sebuah hadiah kepada Yikong atas bentuk mereka akan patuh padanya sebagai kaisar baru. Namun di saat selir Lianji akan memberikan hadiah kepada Yikong berupa air mata dari klan Duyung, seketika hadiahnya tersebut meledak yang membuat Yikong memerintahkan semua pasukannya untuk menangkap mata-mata tersebut. Di saat itulah petinggi Suanta berhasil menangkap mata-mata itu yang merupakan dari klan api, yaitu Yancheng. Di dalam penjara, terlihat petinggi Suanta menyiksa Yancheng agar ia membuka mulut dengan mengatakan tujuan penyusup ke dalam istana klan es. Namun ancaman tersebut tidak membuat Yancheng memberitahukan misinya ini. Kemudian datanglah selir Lianji menghentikan siksaan ini dengan memerintahkan petinggi Suanta untuk meninggalkan tempat tersebut. Di sini selir Lianji dengan perlahan menghampiri Yancheng dengan mengatakan untuk tidak membuat kegaduhan di dalam istananya karena saat ini dirinya lah sudah menjadi sang ratu yang sangat dihormati. Yancheng yang mengetahui hal tersebut mengatakan bahwa kedatangannya tak lain untuk membantu Yikong dari jeratan rencana licik petinggi Suanta dan Shinjiro, yang dimana saat itu ia menyusup ke dalam istana klan es dan tak sengaja mendengarkan perkataan para peri yang sedang berdiskusi untuk menemukan mata-mata pengkhianat klan es. Dari hal itulah Yancheng menyusup ke dalam kamar selir Lianji untuk menukar batu air mata klan Duyung milik selir Lianji yang akan diberikan kepada Yikong nantinya, agar identitas selir Lianji sebagai pengkhianat tidak dapat diungkapkan ketika upacara pengangkatan Yikong dimulai. Namun di saat selir Lianji akan mengambil batu air mata miliknya di dalam saku baju Suancheng, ternyata batu tersebut tidak ada, yang membuat Yancheng mengatakan kemungkinan petinggi Suanta mengambilnya ketika dirinya sedang tak sadarkan diri. Dengan bersamaan terlihat petinggi Suanta mengetahui jika mata-mata selama ini merupakan selir Lianji. Namun di saat itu juga selir Lianji menghampiri petinggi Suanta dengan memintanya untuk segera mengembalikan batu air mata miliknya. Dikarenakan tidak mempunyai pilihan lain, selir Lianji seketika menyerang petinggi Suanta agar kebusukannya ini tidak diketahui oleh semua orang. Namun tentunya petinggi Suanta lebih kuat dari selir Lianji. Di saat terdesak dan tak bisa berbuat apa-apa, tiba-tiba datanglah Yikong yang seketika menyerang petinggi Suanta dengan sihir api es miliknya yang membuat petinggi Suanta tewas di tempat. Bahkan di saat itu juga datanglah para pasukan klan es di hadapan mereka. Dikarenakan tidak mempunyai pilihan lain, Yikong berusaha membuat kebohongan dengan menyuruh para pasukan untuk segera menemukan penyusup dan pembunuh yang telah lolos di dalam istana. Setelah itu ia mendatangi Yancheng di dalam sel tahanan, yang dimana ia berencana untuk melepaskan Yancheng agar dituduh sebagai pembunuh petinggi Suanta. Namun tak lama kemudian Liao Jian pun datang dan menghentikan Yancheng yang akan kabur dari sana. Karena tidak ingin Yancheng tertangkap kembali, Yikong mengeluarkan sihir es apinya untuk melukai tubuhnya sendiri agar Liao Jian menyelamatkannya dan membiarkan Yancheng kabur dari istana. Yang kemudian sang kaisar bersama lainnya menghampiri Yikong yang terluka dengan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi.
Dikarenakan tidak ingin rahasianya terbongkar, Yikong memberitahukan bahwa petinggi Suwanta dibunuh oleh sosok misterius yang kekuatannya spiritualnya sangatlah hebat, yang berupa asap hitam yang sangat sulit untuk dijelaskan. Setelah itu Shinjio yang bersedih dikarenakan dari ketujuh petinggi istana hanya tersisa dirinya seorang diri. Oleh karena itu ia akan bekerja keras untuk menemukan pengkhianat di dalam istana klan esnya ini. Dengan waktu bersamaan sang kaisar menghampiri Shinjio dengan merasakan bahwa ada suatu hal rahasia yang sengaja disembunyikan oleh Yikong yang membuat Shinjio juga merasakan hal yang sama. Bahkan ia juga memberitahukan di saat kemarin malam dirinya tak sengaja melihat Yikong menggunakan kekuatan api dengan sangatlah mudahnya. Sang kaisar yang mendengarkan akan hal tersebut tentunya sangatlah terkejut dan menganggap bahwa itu sangatlah mustahil baginya. Oleh karena itu sang kaisar memerintahkan Shinjio untuk melakukan pengecekan jasad petinggi Suwanta agar bisa menemukan sebuah petunjuk di dalamnya. Yang kemudian Shinjio mengeluarkan kekuatannya untuk mendeteksi spiritual yang digunakan untuk menyerang petinggi Suwanta. Dari sinilah ia melihat dan menemukan kekuatan es dan api yang masih tertinggal di genggaman tangan petinggi Suwanta. Hingga keesokan harinya terlihat Yikong resmi menggantikan posisi kedudukan sang kaisar dengan memakai mahkota dan duduk di kursi singgasana. Di saat inilah klan es tunduk dan patuh atas segala perintah yang ia berikan. Tak lama kemudian, Liluo menghampiri sang kaisar dan ratu di dalam istana. Disinilah ia mengatakan bahwa ia sudah menemukan cara untuk mengeluarkan roh pedang pelahap dewa yang berada di dalam tubuh Pangeran Kazuo. Oleh karena itulah ia meminta izin pada sang kaisar untuk membawa Kazuo ke sebuah gua untuk memulai ritual tersebut. Di saat itulah Liluo membawa Kazuo ke dalam sebuah goa. Namun tidak lama kemudian para klan lainnya datang ke sana karena tidak ingin ada sesuatu hal yang tidak diinginkannya terjadi. Karena tidak memiliki waktu yang banyak, Liluo memerintahkan mereka untuk tetap menunggu di luar goa sampai ritual selesai. Dan singkatnya Liluo menutup mata Kazuo agar tidak melihat apa yang sesungguhnya terjadi pada dirinya, yang dimana ia rela mengorbankan nyawanya demi menyelamatkan Kazuo. Dan pada akhirnya Liluo pun dapat memusnahkan pedang pelahap dewa di dalam tubuh Kazuo. Dikarenakan mendengarkan teriakan di dalam goa, mereka pun memutuskan untuk masuk ke dalam goa tersebut. Dan disinilah mereka hanya menemukan Kazuo yang sudah tergeletak lemas. Sedangkan di sisi lain di dalam istana klan api, Kaisar Api memerintahkan Yancheng untuk menyusun strategi menyerang istana klan es. Karena saat ini orang yang menjadi kaisar di klan es ialah Yikong, yang merupakan anak kandungnya dari hubungan dengan Sri Lianji. Terlihat klan api meluncurkan serangan anak panahnya yang membuat Sri Lianji dan Yikong sangatlah marah. Oleh karena itu Yikong pun menemui Kaisar Api agar bisa bertarung secara langsung. Namun di sini Kaisar Api tertawa bahagia karena bisa melihat anak kandungnya kembali ke dalam istana klan api. Dengan bersamaan Shinjio kemudian mengajak Kazuo untuk menuju ke sebuah tempat karena ada hal misterius yang harus segera dipecahkan. Dengan menemukan sebuah rantai yang terkubur di bongkahan salju, yang dimana rantai tersebut pernah digunakan untuk mengikat dan menyegel dewa paling terkuat di 3 alam, yang tentunya Shinjio khawatir akan lepasnya dewa tersebut. Setelah itu, Shinjio mengajak Kazuo untuk menemui sang kaisar di dalam istana agar mendapatkan penjelasan yang sebenarnya mengenai dewa yang dirantai dan disegel. Disinilah sang kaisar menjelaskan pada mereka bahwa dewa tersebut yaitu kaisar terkuat 3 alam yang memimpin dan memerintah di atas klan es dan api, yang dimana menurut legenda kekuatannya jauh melampaui batas dewa-dewa terkuat di masanya. Bahkan jika saat ini klan es dan api bergabung untuk menghancurkan dewa tersebut, makanya sebuah kekalahan dan kehancuran yang ia dapatkan. Setelah itu Kazuo bertemu dengan penjaga Chun di alam bumi dengan menanyakan akan keberadaan Liluo padanya. Namun Chun tak memberitahukan keberadaan Liluo dan menyuruh Kazuo untuk kembali ke istana klan esnya. Dikarenakan merasa khawatir akan keadaan Liluo, Kazuo memutuskan untuk pergi ke sebuah hutan yang berdekatan dengan gua tempat yang digunakan untuk melakukan ritual pemusnahan roh pedang sebelumnya.
Setibanya di sana, Kazuo sangat dikejutkan dengan sosok misterius yang sedang memakan kelinci salju karena merasa terganggu dengan seketika orang misterius tersebut menyerang Kazuo. Ketika tersadar dalam wujud semua, Lelouch sangatlah terkejut melihat Kazuo sudah terbaring pingsan di sampingnya, yang ternyata sosok misterius tersebut merupakan Lelouch yang sudah berubah menjadi iblis, dikarenakan sebelumnya ia telah bertukar jiwa dengan iblis demi menyelamatkan Kazuo dari pedang pelap dewa yang berada di dalam tubuh Kazuo. 过去的诅咒，那不是你。从今天。 Keesokan harinya, Kazuo mengajak Lelouch untuk menemui kedua orang tuanya untuk meminta doa restu akan hubungan mereka berdua. Namun sang ayah tidak merestui mereka, dikarenakan Lelouch bukanlah perempuan yang cocok untuk menjadi pendamping hidup. Dikarenakan saat ini Lelouch bukanlah manusia, melainkan iblis. Namun hal tersebut dibantah oleh Kazuo, di mana ia tetap akan melaksanakan pernikahannya meskipun tidak direstui oleh kedua orang tuanya. 你还是放弃我吧。 我求您成全。 Karena tak tega melihat Kazuo dan Lelouch setiap harinya berlutut di depan gerbang istana, sehingga sang ayah dan sang ibu pun menghampiri dan merestui akan hubungan mereka berdua. 他们都走了。 Namun di saat Lelouch akan bersiap-siap melaksanakan sakral pernikahan, tiba-tiba Putri Lang datang dan menyerangnya dengan menggunakan pedang pelap dewa milik Yikong, yang membuat Lelouch terluka parah. Yang ternyata Putri Lang melakukan hal ini karena ia sangatlah mencintai Kazuo dan tidak akan membiarkan Lelouch menikah dengan Pangeran Kazuo. Lelouch,别离。 Disinilah Huang Tuo mencoba mengobatinya untuk menyelamatkan Lelouch, namun nyawa Lelouch tidak dapat diselamatkan, yang tentunya Kazuo sangatlah terpukul atas kepergian kekasihnya tersebut. Yang kemudian Yikong datang menghampiri mereka. Ia pun mencoba membantu mengeluarkan kekuatannya untuk membekukan jasad Lelouch agar jasadnya tidak membusuk, karena hanya pemilik kekuatan tertinggilah yang mampu melakukan hal ini. Merasa aneh dengan kekuatan yang dimiliki oleh Yikong, mereka pun berhasil mencari titik kebenaran kekuatan tersebut. Dengan hasil uji coba dan penelitian membuktikan bahwa kekuatan tersebut bukanlah berasal dari klan Es, melainkan kekuatan yang hanya dimiliki oleh klan terkuat yang sudah lama menghilang, yang tentunya membuat semua orang di sana sangatlah terkejut. Bahkan sang kaisar pun jujur kepada mereka semua bahwa Yikong bukanlah anaknya. 幻影天失火，卡。 Yang kemudian si Lianji yang sudah mengetahui jika mereka dalam bahaya, ia pun menemui Yikong dan mengajaknya untuk segera pergi meninggalkan istana klan Es sejauh mungkin. Namun mereka sudah diketahui oleh para pasukan istana, dan disinilah sang ratu menanyakan akan kebenaran pada ibu Selir Lianji mengenai semua perbuatan kejahatan yang ia lakukan. Selir Lianji pun mengatakan sejujurnya di hadapan sang ratu bahwa dirinya lah orang pengkhianat yang selama ini mereka cari. Yikong yang tak ingin tertangkap dan mendapatkan hukuman yang berat, seketika ia pun menyerang semua pasukan klan Es di hadapannya. Disinilah Kazuo mencoba membujuk Yikong agar tidak bertindak dengan gegabah. Meskipun apapun yang terjadi saat ini, ia tetap akan mengakui Yikong sebagai adik kesayangannya. Namun Yikong mengabaikan perkataan Kazuo, yang dimana ia memutuskan untuk memilih jalannya sendiri dan bergabung bersama Putri Yanda ke dalam klan api. Keesokan harinya suara trompet pun berbunyi, tanda bahwa perang antara klan Es dan api pun akan terjadi kembali. Karena kecerdikan dan kelicikan Yikong, ia pun berhasil menyandra Putri Xinggu dan ayah Huang Tuo untuk ia jadikan sebagai penukaran dengan Sri Lianji dan Yancheng. Namun dikarenakan klan Es tidak akan melepaskan kedua tawanan tersebut, sehingga pertarungan pun terjadi. Kemudian dengan rencana keduanya, Yikong pun menyusup ke dalam istana untuk membebaskan Yancheng di dalam penjara. Melihat usahanya berhasil, ia pun membawa Yancheng ke alam laut bebas, yang ternyata pasukan klan Duyung akan membunuh Yancheng di tempat. Dan terlihat sang kaisar api sangatlah marah dengan memberitahukan Putri Yanda bahwa Yikong telah berkhianat dan sengaja membunuh Yancheng di alam laut. Di mana saat ini Yikong tidak mengakui lagi jika Kazuo adalah kakaknya karena ayahnya bukanlah kaisar Es melainkan kaisar api. Mendengar ucapan tersebut, tentunya Kazuo tidak akan memberikan pedang pelap dewa jatuh kembali ke tangan Yikong.
Namun karena kekuatannya sangatlah kuat, ia pun berhasil melacak dan menemukan pedang pelap dewa yang telah disembunyikan, sehingga pertarungan pun terjadi. Dikarenakan tidak ingin melihat kakak tersayangnya terbunuh olehnya, Yikong pun memutuskan untuk menusukkan pedang tersebut ke dalam perutnya. Yang dimana Yikong sengaja menusukkan pedang pelap dewa ke perutnya, bertujuan agar Kazuo dapat mewarisi kekuatan spiritual yang saat ini ia miliki. Dikarenakan hanya cara inilah kakaknya akan mendapatkan kekuatannya kembali, bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Di tempat lain, Li Lianjie merasakan akan kepergian Yikong. Di waktu bersamaan, kabut hitam misterius datang menghampiri dan membawanya kabur dari jeratan sang Kaisar Es. Singkatnya, keesokan harinya, terlihat Kaisar Api mulai merasakan bahwa Yikong bukanlah asli keturunannya, karena ia tidak merasakan efek apapun di dalam tubuhnya di saat Yikong telah mati. Sebab itulah Kaisar Api menyuruh Putri Yanda untuk menelusuri garis keturunan Yikong yang sebenarnya. Merasa sangat kehilangan orang yang ia sayangi, Kazuo pun menanyakan sesuatu hal pada sang nenek mengenai mantra ataupun yang bisa digunakan untuk mengembalikan waktu, karena dirinya belum siap menerima akan kenyataan dalam hidupnya ini. Mendengar keinginan Kazuo, sang nenek hanya terdiam dan tidak bisa mengeluarkan sepatah kata apapun padanya. Singkatnya, dikarenakan kekosongan pemimpin di dalam istana klan Es, Kazuo resmi sebagai penerus tahta dan bahkan penguasa 3 alam, yang tentunya saat ini Kazuo resmi menjadi kaisar istana klan Es-nya. Di tempat lain, Li Lianjie yang tidak bisa menerima akan kenyataan yang terjadi pada dirinya. Di sana ia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan setusuk konde. Namun kabut hitam misterius menghalangi akan tindakan bodoh yang dia lakukan, di mana kabut misterius yang mengikutinya yang ternyata merupakan dewa terkuat di alam semesta. Yang berumur puluhan ribu tahun, ia bernama Dewa Yuanji, yang memiliki kekuatan spiritual dari klan Es dan Api, yang ternyata Yikong bukanlah anak dari Kaisar Api, melainkan anak dari dewa tersebut. Tanpa butuh waktu yang lama, Li Lianjie bersama Dewa Yuanji langsung melancarkan aksinya untuk membunuh dan membalaskan atas kematian Yikong, yang tentunya ia akan membunuh satu persatu orang yang menjadi penghalang bagi kehidupannya. Karena kekuatan Dewa Yuanji bukanlah tandingan mereka, tentunya dengan sangatlah mudah Li Lianjie mengalahkan mereka. Karena tidak mempunyai pilihan lain dan tak ingin melihat kekasihnya mati, Dewa Yuanji mencoba untuk masuk ke dalam tubuh Li Lianjie agar bisa menyalurkan kekuatan spiritual miliknya untuk mengalahkan Ratu Es dan Ratu Duyung. Dan hanya dengan sekali serangan membuat kedua ratu tersebut terluka parah. Di saat kondisi terdesak, Kazuo mengetahui hal tersebut, namun upayanya untuk menghalangi Dewa Yuanji terlambat karena sang Ratu Es sudah sekarat. Keesokan harinya terlihat Shinjio sedang melakukan meditasi untuk memecahkan ungkapan teka-teki yang hadir di dalam mimpinya. Hingga pada akhirnya ia berhasil menemukan sebuah mimpi yang dititipkan oleh Dewa Leluhur Zhou. Dan tanpa waktu yang lama, ia pun bergegas untuk menemui sang kaisar dan Kazuo di dalam istana. Namun di pertengahan jalan, Shinjio dihadang oleh sang nenek yang mengatakan padanya bahwa orang yang datang pada akhirnya akan datang, yang tentunya ia sudah sekian lama menunggu kedatangan Shinjio. Mendengarkan akan perkataan tersebut, Shinjio memberitahukan pada sang nenek bahwa ia akan memberitahu Kazuo dan mimpi Dewa Leluhur Zhou yang ia titipkan di dalam kubu suci, agar Kazuo mengerti akan kebenaran kabut hitam misterius Dewa Yuanji. Namun sang nenek menolak akan hal tersebut, di mana ia tega melihat Kazuo menghadapi tantangan dan bahaya di masa depan. Di tengah-tengah pertarungan yang sengit, Kazuo tiba-tiba datang melerai pertarungan mereka dan mengajak Shinjio ke dalam altar dewa untuk melihat mimpi Dewa Leluhur Zhou. Disinilah ritual masuk ke dalam mimpi Dewa Leluhur pun dimulai. Sesampainya di dalam, Kazuo menyaksikan interaksi antara Dewa Dewi bersama Dewa Yuanji, yang tentunya semua perintah dan kekuasaan saat ini dipegang oleh Dewa Yuanji. Dewa Leluhur Zhou yang melihat kehadiran Kazuo di dalam kenangan mimpinya, ia pun memberitahukan akan kebenaran dan jati diri Dewa Yuanji.
di mana 10.000 tahun yang lalu, Dewa Yuanji merupakan dewa terkuat dan tidak terkalahkan di sepanjang sejarah, karena dirinya satu-satunya dewa yang memiliki kekuatan spiritual ganda yang tiada tanding. Karena keangkuhan dan kekuasaannya, Dewa Yuanji memandang kehidupan klan lain selayaknya debu di bawah kakinya, yang tak segan-segan untuk membunuh dewa yang menentang dan bertentangan akan semua perintahnya. Karena Dewa Leluhur Zhao tidak ingin melihat para klan menderita, ia pun memberikan perintah untuk menyerang dan membunuh Dewa Yuanji dengan mempersatukan kekuatan spiritual, membentuk aliansi ke-6 klan agar mengagalkan rencana Dewa Yuanji mendapatkan jiwa lotus, yang merupakan bunga spiritual yang diyakini dapat memenuhi semua keinginan manusia ataupun dewa, dan mampu menghidupkan dewa ataupun manusia yang sudah mati, serta mengabadikan umur mereka agar tidak bisa mati. Namun usaha Dewa Leluhur Zhao untuk menghancurkan dan membunuh Dewa Yuanji telah gagal, sehingga Dewa Leluhur Zhao memutuskan untuk menyegel jiwa lotus dengan kekuatan spiritual gabungan mereka. Karena penasaran akan kenangan mimpi Dewa Leluhur Zhao, sang kaisar menanyakan hal tersebut kepada Kazuo. Kazuo pun mengatakan bahwa kebangkitan Dewa Yuanji selama 10.000 tahun bertujuan menantikan bunga jiwa lotus mekar kembali untuk membalaskan dendamnya selama 10.000 tahun terhadap klan yang telah mengkhianati dirinya di masa lalu. Disinilah Kazuo berjanji atas nama klan esnya akan menghentikan dan menghancurkan Dewa Yuanji demi kedamaian dan ketentraman klan 3 alam. Dan singkatnya perjalanan Kazuo dan ke-6 ketua klan 3 alam pun dimulai, di mana mereka saling berjanji sehidup semati berjuang untuk melawan dan membunuh Dewa Yuanji demi menjaga perdamaian 3 alam. Sesampainya di dalam, mereka pun memutuskan untuk masuk menelusuri dan menemukan keberadaan bunga jiwa lotus yang disegel di dalam istana kabut. Namun langkah kepergian mereka tiba-tiba dihadang oleh salah satu penjaga di istana. Karena tidak ingin terjadi sesuatu hal yang buruk, Kazuo menanyakan pada penjaga tersebut arah jalan agar bisa masuk ke dalam istana kabut. Disinilah ia menjelaskan dan memberitahukan Kazuo dan yang lainnya, di mana satu-satunya cara agar bisa masuk ke dalam istana kabut, yaitu harus bisa memecahkan permasalahan dan teka-teki yang diberikan oleh pendeta agung. Dan benar saja, ia menuntun Kazuo dan yang lainnya untuk masuk ke dalam pintu yang sudah dipersiapkan, di mana dari setiap dewa harus bisa menyelesaikan tantangan dan teka-teki di dalamnya. Jika salah satu gagal, maka pendeta agung tidak akan memberikan izin mereka untuk dapat masuk ke dalam istana kabut. Dan film pun bersambung. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit ulang dari ningali film Xiao Tong undur diri dan salam Sundaners.